Ini supaya mudah, supaya menarik, mungkin kita bisa spill buku-buku bacaan yang merubah diri kita. Siapa ya? Mungkin ada dulu nih, buku apa yang membuat nada berubah gitu? Berubah itu Power Rangers enggak? Buku apa ya? Buku apa ya? Mungkin yang merubah hidup Ulun adalah buku Filosofi Teras karya Heri Manampiring. Heri Manampiring ya? Iya, tuh benar-benar bisa merubah Ulun yang awalnya cemasan. Itu 2017 ya? 2018? Ulun baru baca hampir 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Karena Ulun baru senang membaca itu 2-3 tahun yang lalu, Pak. Yeah. Sebelumnya Ulun cuman suka berdiskusi dibanding membaca. Tapi sekarang entah kenapa terapi Ulun berubah menjadi membaca. Alhamdulillah. Diberikan hidayah oleh Allah. Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman di sini juga bisa begitu. Amin. Karena membaca itu luar biasa, teman-teman. Karena bisa menjadi terapi yang sangat-sangat tidak bisa dideskripsikan gitu. Coba sendiri aja. Artinya nada termasuk stoisme ya? Iya, betul sekali, Pak. Oke, kita random ya, siapa ya yang belum bicara? Bahrul, kalau Bahrul buku yang merubah apa Bahrul? Buku yang merubah hidup Bahrul itu? Banyak ya? Banyak Bahrul. Kalau bisa disebutkan nomor 1 pasti merawatkan kebangsaan. Wah. Dari siapa itu? Dari siapa itu? Habis. Capres ya. Kemarin gimana ketemu dengan beliau secara langsung? Rasanya pot berdekat Potber selfie ya? Wah. Apa mimpi yang terwujud kata Bahrul kan? Ya, kalau perasaannya itu pas awal Ulun masuk itu Pak, kayaknya dramanya kayaknya ada mungkin setengah jam atau sejam misalkan perjalanan ke sana. Tapi kayaknya di situ Ulun yakin ternyata beberapa minggu yang lalu Ulun termasuk orang yang kada berani mewujudkan mimpi masih. Tapi hari itu Ulun harus berangkat ke sana, harus ketemu, dan sampai Ulun jujur aja masuk ke ruangan itu hampir kayak masuk pendengaran Ulun tuh cuma umur 2-3 aja yang bisa sana, 2-3 ke bawah baru bisa masuk ke acara itu. Tapi ternyata kalau masuk minta doakan orang tua. Pas Ulun masuk ke kursi belum Pak Anies datang tuh nangis Ulun. Nangis sampai mungkin kayaknya lah sampai orang dari Amunta itu nangis juga. Pas Ulun kan pagi, Ulun kadang masih nyangka tapi 2 hari itu bersama kayak mimpi aja. Tapi dari situ lah Ulun ingat cerita kayak Pak Muhammad Natsir yang ketika dia masih muda itu ketemu Cokroaminoto atau 20 menit di kereta, mengubahnya jadi Perdana Menteri, mengubahnya jadi ulama. Dan itu yang Ulun rasakan kayaknya kalau ketemu tokoh nasional itu semangat di rumah pustaka meningkat lagi. Luar biasa ya. Saya ketemu beliau tahun 2012 di Paramadina. Waktu beliau masih rektor. Jadi belum terkenal. Rektor Paramadina dulu. 2012 masih SMA. 2012 masih SMA ya? Iya. SMA. Nah itu. Oke, yang lain mungkin ada bisa tunjuk siapa? Siapa ya? Ini jak sepil buku yang merubah hidup apa judulnya gitu? Makin belukup makin ditunjuk Pak. Karena Ulun dari SLS ya, jadi Kastela deh boleh. Karena belukup bedahulu, jadi apa nih bacaan yang merubah hidup? Stella Angelika Putri ya silakan. Hafal bapaknya? Hafal ya. Jujur sejujurnya ada kami baca buku, cuman dari dulu tuh memang sukanya baca buku yang kayak KKPK, dongeng, cerita-cerita gitu aja. Terus kalau literasi tuh kayak dari yang masih masa SMA, terus masuk SLS karena kan enak mendalami tentang literasi juga. Memang awalnya sejujurnya aku kurang tahu literasi, bahkan sampai juga masih kurang tahu tentang mendalami. Tahap belajar. Belajar, makanya kalau ada dari buku yang begitu nggak ada sih. Karena random ya, buku apa ambil gitu ya.
kakak-kakak di sini ada rekomendasi buku apa nih buat Stella? Melihat Stella yang begini, nah boleh berdiri dulu gitu nah. Nah berdiri supaya kakak-kakaknya kenal. Nah, Stella dengan style seperti ini ya. Saya tembak juga ya. Lu yang baru datang, Adi Ngerara. Oi, Adi Ngerara. Nah, kan udah melihat. Hah? Bapak mau lihat tuh? Ya Ding, apa Ding? Buku yang rekomendasi apa? Sherlock. Kira-kira apa? Ayo Ding. Mah, kalau saya udah ditebak ya, buku yang merubah hidup saya masih ingat, ada yang tahu? Ayah. Nah, tahun 2005. Belum lahir ya? 2005 itu yang merubah hidup saya tuh ayat-ayat cinta itu. Versi novel ya, bukan versi film. Karena kalau filmnya fokus kepada poligami ya, padahal bukan itu inti novelnya ya. Itu penulisnya? Penulisnya Habibur Rahman El-Siraji. Nah itu yang merubah hidup saya, ayat-ayat cinta. Yang dulunya ada penyambahyang berubah jadi penyambahyang. Oh, luar biasa. Yang dulunya nakal SMA berubah jadi ya kayak itu pada novel itu lah. Nah, tapi ketika nonton filmnya sangat beda ya, karena kalau filmnya yang dikenal apa poligami, padahal bukan itu. Bagaimana dia meningkatkan kualitas dirinya. Makanya ketika membaca itu seakan-akan kan kalau AAC 1 itu kan tahun 2005, terus saya kelas 3 SMA mau kuliah. Dan tokoh fahrinya itu masih tokoh mahasiswa. Kalau baca ayat-ayat cinta yang kedua, itu fahrinya sudah menjadi dosen. Nah, jadi kalau baca tuh kayak kisah hidup seorang nah itu bercanda aja ya. Nah itu yang lain mungkin siapa lagi ya yang belum ya? Stella sudah. Nah, duta baca yang merubah ya, buku apa yang rekomendasi ini? Buku yang merubah hidup itu buku yang kita baca itu judul bukunya itu agar dicintai Allah, karena kan basicnya kan agama. Orang lebih suka baca yang itu. Di buku ini kan kayak apa kita nih agar dicintai Allah. Nah itu yang membuat merubah hidup. Penulisnya siapa itu? Penulisnya Zakia Mirzana. Kalau yang tiga lain lah. Kalau Nur Zakia. Luar biasa ya. Karena mendengar naran Zakia, kalau yang tiga nulis. Kalau Zakia apa Zakia? Mungkin bukunya ini sudah banyak judulnya Atomic Habits. Oh iya. Wishlist sebelum baca. Masuk list ya? Masuk list Pak. Awas sudah, nanti tukar-tukar. Itu bagus banget dibaca. Jadi strateginya sekarang itu kita coba cari buku-buku yang viral gitu ya. Saya itu kenapa baca Trelie? Karena kawan-kawan maulah bawa pandiran Trelie, nada Trelie pandir. Apa gitu Trelie nih kan? Nukare juga. Supaya tidak kurang informasi, kurang update. Jadi akhirnya ketika baca, kita bisa diskusi tentang itu dengan teman-teman yang sudah baca juga. Baru baca satu buku beliau tentang kamu. Tentang dia tentang kamu. Tentang kamu ya, kisah Sriningsih. Nah, itu. Yang lain mungkin belum baca ya. Di rumah tuh list yang belum dibaca tinggal itu. Yang psikologi Adler itu siapa? Apa judulnya ya? Berani Tidak Disukai. Ya. Nah, itu yang masih awal-awal, belum saya tuntas ya. Nah, kan filosofi teras sudah tuntas ya. Kemudian psikologi Opmani sudah tuntas. Nah, yang ketiga yaitu Berani Tidak Disukai. Baru sedikit ya. Yang bodo amat itu ada juga Pak. Oh itu ya bodo amat. Itu penulisnya Lupa nah. warna orange kan? Sama warna Itu orange. ada 3 kalau nggak salah. Inilah biru, orange, satunya apa ya?
Itu terjemahan ya, tapi kalau kita baca judul bahasa Inggrisnya itu agak menakutkan. Karena itu kan kata-katanya kan agak kasar sekali itu. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tidak disukai ya? Apa? Ya, bodo amat pokoknya. Bodo amat ya, seni bersikap Ya, untuk bodo benar, amat. benar. Nah, itu. Itu bagus juga tuh. Masuk list. Masuk list juga, tapi belum pernah baca ya. Siapa lagi yang belum nih? Banyak sebenarnya yang belum ya. Jainab, nah, Jainab nih. Apa Jainab yang mungkin buku yang rekomendasi nih? Kalau ya ulun ada satu buku yang sangat menurut ulun dari segi pemikiran dan sikap ulun, salah satunya yang karya salah satu dari dosen ulun, Lukman Nasrullah Mata. Beliau membuat buku yang judulnya The Power of Young. Nah, di mana di situ seorang pemuda Islam yang memiliki kemampuan dari segi intelektual, kemudian leadership-nya, dan juga spiritualnya. Akhirnya pemuda yang bukan hanya dari segi fokus keagamaan tapi menjadi manusia atau pemuda yang hanya dari segi potensi keagamaannya bagus, tapi ia menjadi pemuda yang miskin kreativitas. Artinya tidak literasinya, pemahamannya dalam ilmu pengetahuan itu miskin, tidak tahu apa-apa, dan itu yang akan sulit baginya nanti ketika berhadapan dengan non-muslim. Non-muslim itu kan ketakutan dengan arti yang kayak alim tapi miskin dari segi kemampuan dan keilmuan itu sangat sedikit. Nah, dan di buku itu pun menjelaskan tentang kayak apa Imam Al-Fatih, kemudian juga ulama-ulama terdahulu, bahwa ulama sebelumnya pun tidak hanya fokus pada dalam keagamaan saja, tapi dalam hal pengetahuan, literasi, dan sebagainya. Luar biasa ya. Nah, artinya kan kita banyak sekali rekomendasi buku yang perlu kita baca ya. Saya pun juga perlu menambah bacaan juga nih, macam-macam judul ya. Sudah jam berapa Nada? Saya jam tangan, kebetulan jam tangan 5.04, berarti hampir jam 6 lah. per jam 6 lah. Sudah izin gua di rumah kan apa kalau lawas banget. Nah, aman. Amola aman. Aman ya. Kalau bapak aman ya lah. Yang penting izin istri kan itu. Kadang kalau maghrib deg-degan di belum mulik deg-degan. Siapa lagi nih? Silakan yang ingin bertanya atau diskusi silakan, nggak apa-apa. Atau yang mau nyebut buku apa yang recommended silakan juga, nggak apa-apa. Ya silakan. Aku suka banget membaca, tapi kan bacaan ulun ini lebih ke novel, cerita-cerita gitu. Tapi kan dari segi ulun, novel tuh udah ada selalu buruk. Tapi dari orang ulun, baca novel tuh kayak buang-buang waktu aja. Itu kayak apa? Supaya ulun tuh bisa menjelaskan kepada orang ulun supaya tadi novel tuh tidak seburuk itu. Oke, sebenarnya kalau kita baca sastra, novel itu meningkatkan imajinasi. Kalau membaca buku-buku ilmiah meningkatkan logika. Nah, perpaduan antara logika dengan imajinasi ini kalau disatukan itu sangat meningkatkan kualitas diri kita. Bahkan terkadang kalau kita baca novel dengan nonton film itu beda. Kita nonton film secara visual sudah melihat pandangannya, tapi kalau baca novel terkadang imajinasi kita semakin tinggi nih. Latarnya seperti apa, tokoh muhanya tuh seperti apa kan digambarkan, kita nggak tahu tuh. Dan saya rasa selama novel itu adalah cerita yang positif, ya kita jelaskan sih kepada orang tua kita. Kalau kita membaca itu tentu ada semacam peningkatan pengetahuan kepada diri kita. Kalau dalam sehari saja kita tidak membaca, seakan-akan tidak ada penambahan kualitas hidup. Meskipun cuma 10 lembar, meskipun cuma 5 lembar, tapi kalau kita berengis setiap hari, maka seakan-akan kita semakin meningkat tuh. Nah, tapi tentu ada beberapa pilihan juga novel, karena sekarang kan ada juga novel-novel yang negatif kan. Novel-novel negatif yang memang genrenya itu
tidak cocok dibaca oleh anak-anak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nada mungkin ada tambahan. Nah, silakan. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi mungkin ini sedikit pengalaman juga. Ulun pernah di posisi Pian, ulun pernah membeli buku novel. Berizin sih, cuman Bu Mamai dulu hanya diizinkan gitu. Abah Hilal kan Bu Mamai? Abah Hilal. Kebetulan sebenarnya padahal abah tuh di rumah sekotakan buku. Cuman isinya buku-buku pendidikan, Ya, Pak. karena beliau guru kan? Iya, beliau guru bukan novel gitu. Dan jadi tahu latar belakang dulu kan untuk membaca. Nah, kan jadi dia menemukan buku itu sampai apa? Kayak kenapa kadang dibaca juga. Tapi karena ulun orangnya agak pengarasan ya, jadi ulun ada apa-apa karena dibaca, janji. Nah, mungkin dari situ ya dulu pertama. Ternyata betul kata abah ulun kan baca buku itu selama setahun. Jadi banyak jadi nakbat kan. Itu bila abah tuh ke kamar, kan jujur lah. Kan kakak itu lo menukar berapa? Padahal kamu ditukarkan ini, tukarkan itu. Tapi setelah itu ya Pak, ulun kadang salah masuk ke habis itu masuk ke komunitas literasi Prakita yang dimana di situ ulun belajar menulis. Ternyata ulun gak bisa nulis kalau ulun pada membaca. Ulun kada bisa menuliskan kalimat apa yang ingin ulun sampaikan ketika ulun tidak membaca. Ulun tidak punya kosakata gitu lah. Intinya tidak punya kosakata. Akhirnya ulun mencoba untuk membaca buku novel yang ulun beli 1 tahun yang lalu gitu. Membaca di awal berat, itu sumpah berat karena kayak aduh isinya kan ada gambar, kan ada hayalan, tapi karena ulun imajinasi lumayan lah bala, jadi lagi mawas habis 1 buku. Dan dari habis 1 buku itu ulun bisa nulis beberapa cerpen yang ulun posting di Instagram yang sekarang diarsipkan Pak. Karena entah kenapa ulun sumpah mau tulisan ulun dahulu kayak nah. Karena isinya rata-rata ulun fiksi, ulun ada anak fiksi. Jadi nulis tuh kayak alien. Kalau buat Pian ada bisi buku bahasa Banjar. Di halaman berapa lah ampun ulun tuh Pak? Pokoknya abjad N lah, Nada Kamila. Judulnya tuh apa ya? Kak Ros. Alien. Memburu alien. Alien kembar ya. Nah, Open Ipin gitu. Open Ipin. Ceritanya tentang alien itu adalah ini alien berdua. Ini tuh dari luar angkasa. Nah, habis itu ini tuh aneh, tapi dulu banyak banget ya suka kalau cerita itu. Followers orang naik gara-gara cerita itu. Jadi dua loh itu kembar dari luar angkasa. Habis itu ada seikung namanya, nggak ingat lagi dulu namanya. Pokoknya ada seikung manusia kekanakan SMP di bumi. Didatangi orang berdua tuh, datanginnya tapi datang ke bumi tuh dimatinya berataan kayak jadi kaku kok berataan mama abahnya kayak tenang berataan pokoknya yang kau bilang ini aja. Tuh si alien datang berdua ini niatnya bukan mau berdua apa tapi ini minta tolong bagaimana tugas. Jadi di luar angkasa itu ada sekolah yang namanya ada mata pelajaran MBB mengenal makhluk bumi. Nah jadi kayak IPA-nya di Indonesia, IPA-nya di bumi begitu. Jadi balik gitu kisahnya. Jadi nanti karena yang berdua tuh setiap datang pasti minta tolong gagal tugas atau ada cerita ulun di novel di cerpen yang antologi itu kan salah yang pinjamin baju kebaya lah. Bukan alien kembar tuh. Ngapain ya Pak? Memburu alien kembar. Tadi ingat dulu kan. Pokoknya tuh dulu cerita bersambung dan salah satunya tuh ada kebaya. Jadi si alien ini suka punya festival di luar angkasa yang dimana setiap makhluknya luar angkasa aliennya tuh harus punya baju dari khas beberapa planet. Kalau kita kan khas Indonesia berapa kabupaten, beberapa pulau. Nah kalau ini harus beberapa planet. Jadi di Mars ada, ini ada. Nah dan yang berdua tadi ada bumi. Jadi benar pun lawan si yang manusia tadi. Aku harus pakai baju apa ya Jan? Dijulukinya baju kebaya. Jadi yang berdua tadi kebaya. Aliennya randa-randa tuh kebaya. Dan sampai ke luar angkasa banyak menang festival begitu. Ceritanya kan gitu Jan. Tapi pas dia itu banyak banget. 7 bayawan cerita orang apa yuk? Kebetulan saya juga baca punya Nada. Nanti jangan lupa baca ya. Di antologi bahasa Banjar ya Pak. Maksudnya ceritanya itu dibikin bahasa Banjar jadi aneh Pak. Nah kembali ke yang tadi. Maaf ya.
Jadi bagaimana caranya kita meyakinkan orang tua? Ulun kan masuk organisasi. Di organisasi ini ulun merasa bahwa ulun tidak bisa berbicara ketika ulun tidak punya ilmu. Dan bagaimana caranya ulun dapat ilmu ya dari membaca. Mungkin kakaknya bisa nih mulai masuk organisasi apa gitu, mulai meningkatkan public speaking lewat bacaan-bacaan kakak. Jadi nanti orang tua kakak tuh bisa lihat sendiri progres kakak karena baca buku itu. Jadi dijadikan bahan buat upgrade diri. Buku itu dijadiin bahan buat upgrade diri dan buktiin ke orang tua. Gak usah banyak omong kosong sama orang tua. Maksudnya tuh kuitan tuh kada bakal terlalu percaya dengan omongan kita karena ada beberapa orang tua yang punya sudut pandang anak itu pandir aja kalau kena bohong, apalagi kayak ulun tadi bukan tinggi dan ulun kadang kan ulun baca buku ini sekalinya kada. Nah itu sudah membuktikan bahwa ulun tidak bisa dipercaya orang tua loh di situ. Jadi cara membuktikannya ulun dengan cara bertindak nih, dengan ulun berpandai sebagai narasumber. Jadi setiap ulun ada kegiatan kayak ini ulun kirim ke abang, ulun kirim ke grup. Kan kepada ulun di rumah tuh ulun kirim ke grup. Kenapa pulang nih jas aja? Abah hilal lah, pulang nih. Narasumber pulang. Bahaya kan? Abah dah pada datang. Nah ini baju abah beneran. Nah. Jadi ibaratnya tuh abah tuh sekarang sudah senang dengan apa yang ulun lakukan dan kada pernah lagi melarang-larang ulun untuk membeli buku karena sih tahu bagaimana buku itu bisa membuat ulun berprogres lebih baik lagi ke depannya. Mungkin kakak bisa juga begitu. Jadi dijadikan aja buku itu sebagai motivasi untuk berupgrade diri. Misalnya kalau baca fiksi berarti